Keutamaan jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah tabdulu salatal fadh bi 27 darajatan. Artinya salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. 27 kali lipat. Jadi para ulama menyimpulkan banyak keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah daripada orang yang sembahyang sendirian itu. Antara lain mereka menyebutkan, pertama, al-masyu ilal masjid, berjalan ke masjid. Amun sembahyang di rumah sorangan kadang terdapat fadilatnya berjalan ke masjid itu. Nah, kalau berjamaah ada pahala berjalan ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan berjalan ke masjid itu setiap langkahnya meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Makin jauh masjid yang dituju, makin afdal, makin banyak pahalanya artinya. Yang kedua, dukhulul masjid, masuk masjid. Masuk masjid dengan niat sembahyang berjamaah itu satu pahala. Amun sembahyang di rumah kada dapat itu. Yang ketiga, i'tikaf. I'tikaf di masjid ada pahalanya. Berdiam di masjid dengan niat i'tikaf pahala walaupun 5 menit. Namun di rumah kada kawa i'tikaf. Yang keempat, salat tahiyatul masjid. Kalau di rumah kada ada salat tahiyatul masjid. Di masjid kita dapat pahala tahiyatul masjid itu, walaupun kita kada memperbuat sembahyang tahiyatul masjid. Misalnya kita ke masjid, orang sudah tuntung azan, langsung sembahyang qabliyah, isya atau maghrib atau zuhur atau asar. Masuk masjid langsung sembahyang qabliyah karena orang sudah azan. Nah, sekaligus kita dapat pahala tahiyatul masjid. Walaupun kita kada sembahyang tahiyatul masjid, tapi dapat pahala tahiyatul masjid. Namun di rumah kada ada tahiyatnya. Yang kelima, fadilatnya orang sembahyang berjamaah itu ta'awun 'alat ta'ah. Tolong menolong atas taat. Imam dengan makmum, makmum dengan makmum yang lainnya itu saling tolong menolong dalam ketaatan. Makin banyak orang yang datang berjamaah, makin banyak pahalanya. Nah, jadi dengan berjamaah itu kita dapat pahala wa ta'awanu 'alal bir, bertolong-tolong dalam kebaikan. Sampai yang sorangan di rumah kada ada menolong kepada taat. Yang keenam, sembahyang berjamaah itu ada intizarul jamaah, menunggu jamaah. Duduk misalnya di masjid menghadang imam. Nah, selama duduk menghadang imam menunggu imam itu dihitung oleh Allah sembahyang. Dihitung oleh Allah sembahyang. Jadi kita menunggu imam seperempat jam hanya datang. Seperempat jam itu walaupun kita duduk biasa aja, dihitung oleh Allah pahalanya sama dengan pahala sembahyang. Nah, amun di rumah kalau dapat pahala itu. Yang ketujuh, orang sembahyang berjamaah itu istighfarul malaikat, dapat istighfar dari malaikat. Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang sembahyang berjamaah. Nah, malaikat memintakan ampun. Dan bila malaikat memintakan ampun, pasti diampuni oleh Allah.
Sembahyang di rumah kada dapat istighfar malaikat. Yang kedelapan, syahadatul malaikat. Malaikat menyaksikan nanti pada hari kiamat bahwa Fulan bin Fulan ini adalah ahli masjid. Fulan bin Fulan ini ahlinya langgar karena dia aktif sembahyang berjamaah di langgar atau masjid. Yang kesembilan, as-salamah minasyaitan. Selamat dari syaitan. Karena begitu orang kamat, syaitan buka. Sampai ke mana suara kamat itu kada terdengar lagi. Nah, jadi orang sembahyang berjamaah itu selamat daripada gangguan godaan syaitan. Orang sembahyang sorangan kada terhindar daripada syaitan. Yang ke-10, taswiyatus sufuf. Ada pahala meratakan saf. Makanya jadi Nabi istawu sufufakum, meratakan saf kamu. Nah, kita meratakan saf itu ada pahalanya. Namun di rumah ada saf sembahyang sorangan. Ke-11, fadilatus safil awal in kana fihi. Fadilat saf pertama jikalau dia sembahyang di saf pertama. Rasulullah seringkali mendoakan agar orang yang sembahyang di saf awal itu dapat rahmat. Fadilatus safil awal, fadilat saf pertama. Sembahyang sorangan kata dia besar. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah, misalnya imam Allahu Akbar, kita datang berdua, kita sembahyang di belakang imam. Imam itu di tengah-tengah antara kita berdua. Ya, aturan saf supaya dapat pahala saf. Karena pahala saf ini bila kita langgar, kita kada dapat keutamaan fadilatnya saf itu. Jadi umpamanya ini imam, kita datang berdua, kita datang di tengah-tengah. Imam posisi di tengah-tengah kita. Saya kong di sebelah kanan, saya kong sebelah kiri. Jangan mengambil ke kanan kedua-duanya, jangan. Imam mesti di tengah-tengah. Nah, karena kalau datang orang nang ketiga, hanya sebelah kanan banyak taruh sebelah kanan hibak. Datang pulang, ini kiri hibaki sebelah kiri itu. Lalu hibak saf pertama. Datang orang, kemana bandak orang yang datang nang saya kong ini? Di belakang imam, ambil ke kanan sedikit. Jangan dibungkus sebelah kanan sana sembahyang kejauhan pada imam. Menjadi sebelah kanan tapi di belakang imam. Nah, kayaknya datang selanjutnya terus diulah nang ke sebelah kanan dahulu hibak hanyar nang sebelah kiri. Itu aturan saf. Di mana kada ditepatin itu kada dapat pahala saf. Misal saf pertama hibak, datang kita sorangan ke hujung sebelah kanan sana sorangan sembahyang, kada dapat pahala saf karena menyalahi aturan saf. Yang ke-12, idraku takbiratil ihram ma'al imam. Ada pahala memperdapati takbiratul ihram beserta imam. Artinya kalau kita mendengar takbiratul ihram imam dan kita berada di belakang imam, itu pahala tersendiri. Dapat pahala tersendiri. Yang ke-13, keutamaan sembahyang berjamaah itu adalah al-amnu minas sahwi ghaliban. Aman daripada lupa kebiasaannya, kebanyakannya. Kalau sembahyang sorangan itu bisa rancak lupa 2 rakaat kah, 3 rakaat kah. Nah, kalau sembahyang berjamaah jarang itu ada. Aman daripada kelupaan. Yang ke-15, yang ke-14 husulul khusyuk. Sembahyang berjamaah ini hasil khusyuk.
Kalau sembahyang seorangan belum tentu khusyuk. Nah, maksudnya adalah kalau kita misal di dalam musala atau masjid itu ada 50 orang. 50 orang ini satu yang khusyuk. 49-nya kadang khusyuknya. Satu aja nang khusyuk. Nanang satu nang khusyuk ini akan memberikan berkah kepada yang lainnya sehingga menjadi khusyuk semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untungnya sembahyang berjamaah. Amunnya seorangan belanya khusyuk, ya khusyuk bila kada yang membantu. Yang ke-15 tahsinul hay'ah. Sembahyang berjamaah itu antara lain pula keutamaannya adalah membaguskan keadaan. Kalau kita sembahyang di rumah seorangan beberang aja, kada kayak sembahyang berjamaah, bajunya bagus, tapihnya bagus, semuaan bagus, meminyak harum kadang-kadang hendak ke masjid. Sembahyang seorangan bisa kada taatur itu. Nah, keutamaan sembahyang berjamaah. Yang ke-16 irghamus syaitan, menghinakan syaitan. Orang berduyun-duyun kampung untuk ke masjidan sembahyang, syaitan merasa hina, syaitan merasa terkalahkan, menghinakan syaitan. Yang ke-17 as-salamah minan nifaq, selamat daripada kemunafikan. Rasulullah mengatakan orang munafik kada akan bisa sembahyang berjamaah isya dan subuh. Dengan adanya berjamaah terhindar daripada kemunafikan. Yang ke-18 raddus salam alal imam. Orang sembahyang berjamaah itu menjawab salam imam. Kan imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita yang di belakang assalamualaikum warahmatullah, menjawab salam imam. Sembahyang sorangan kada ada itu. Yang ke-19 izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam, berpahala juga. Yang ke-20 izalatut tuhmah, menghilangkan sangka-sangka. Mungkin kita sembahyang di rumah aja kada sing kelanggaran, itu sangka orang kena kada baik. Sembahyang juga saya nanti kada tali lihat kelanggar. Amang sembahyang sako si anon itu bulan bin bulan itu kada pernah baik kelanggar turun. Nah, menghilangkan sangkaan itu kalau kita berjamaah hilang sangkaan itu. Orang selamat artinya. Yang ke-21 masyhudun bil khair wal iman, disaksikan dengan iman dan kebaikan. Hadis mengatakan orang yang sembahyang berjamaah itu pastikan bahwa dia beriman, pastikan bahwa dia ahli kebaikan. Yang ke-22 al-intifa bil ijtima' ala dzikrillah, mengambil manfaat dengan berkumpul zikrullah. Orang berjamaah itu berkumpul berzikir kepada Allah. Orang berzikir berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada berzikir sendirian. Yang ke-23 al-ulfah bainal muslimin, berjinak-jinakan antara orang muslim. Dengan adanya turun ke langgar, turun ke masjid, saling bertakon keadaan, saling tahu keadaan tetangga. Nah, ulfah, kejinakan antara orang muslim. Yang ke-23, yang ke-24 nih istima'u qiraatil imam, mendengar bacaan imam. Yang maghrib, isya, subuh kita mendengar imam baca Quran. Nah, mendengar bacaan Quran itu pahala bagi kita. Yang ke-25 at-ta'min ma'al imam, mengucap amin bersama imam. Waladhdallin, amin, jamak mohon imam sama-sama baimbai. Nah, bila tak imbai aminnya imam dan makmum, maka Allah akan mengampuni dosa mereka itu. Orang sembahyang berjamaah dapat itu. Yang ke-26 ittiba'us sunnah. Sembahyang berjamaah berarti orang ini ada orang ahli sunnah, dia pengikut sunnah.
Nang ke-27, al-mautu ala husnul khatimah, matinya orang ini nanti husnul khatimah. Karena ujar Nabi, siapa-siapa yang hendak mati dalam keadaan Islam, hendaklah sembahyang berjamaah. Nah, jadi 27 yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah ketimbang orang yang sembahyang sorangan tadi. Nah, salatul jamaah tabtulu salatul fard bi 27 derajat. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajatnya.